Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qarib, tentang rukun-rukun sholat. Yang selanjutnya itu rukun sholat yang nomor 5. Kita akan bahas tentang ruku dan seterusnya. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, ruku. Wa aqallu fardhihi liqaimin qadirin, dan paling sedikitnya fardu ruku liqaimin qadirin bagi orang yang mampu berdiri sehat walafiat ala ruku'i, di dalam mengerjakan ruku, mu'tadilil khilqati salimi yadaihi wa rukbataihi, yang mana kedua tangannya tadi bebas menggenggam, memegang kedua lututnya. Ayyan hani bi ghairi inhinasin qadra bulughi rahataihi rukbataihi law arada wad'uha alaiha. Ayan hani, yang mana seseorang tersebut tanpa tegap, bi ghairi inhasin, ayyan hani bi ghairi inhasin, tanpa tegap, sekedar qadra bulughi rahataihi, ya sekedar kedua telapak tangan orang tersebut sampai ke dua lututnya. Lau arada wad'uha 'alaiha, jika memang menghendaki meletakkan kedua tangannya tadi seseorang tersebut 'alaiha, atas kedua lututnya. Fa illam yaqdir 'ala hadza ruku, kalau seumpamanya seseorang tersebut tidak mampu untuk ruku, inhana maqdurahu au ma'a bitarfihi, maka hendaknya dia membungkuk. Maqdurahu ini sekedar kemampuannya, au ma'a bitarfihi, atau sekedar memberi isyarat dengan penglihatan mata. Wa akmalu ruku, dan adapun paling sempurnanya ruku, taswiyatu raqi'i dhahrahu wa unuqahu, yaitu sejajarnya dhahrahu, punggungnya, wa unuqahu, dengan lehernya. Jadi punggung dengan leher itu sejajar. Jadi seperti ini. Bihaisu yasirani kasohifatin wahidin, sehingga keadaannya lurus seperti satu papan. Jadi
bukan dua papan, maksudnya gini, seperti satu papan itu dia betul-betul lurus. Jadi jangan sampai kepala ini agak mendongak ke atas. Jadi posisinya betul-betul kita melihat ke bawah seperti ini. Kalau kita melihat ke atas agak mendongak kayak gini, maka itu tidak sempurna rukuk kita. Jadi posisinya harus lurus seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ini kaki ya, nah seperti ini dia kayak gitu, lurus. Ini tidak boleh mendongak. Seperti itulah gambarannya. Wa nasbu saqaihi wa akhdhu rukbataihi biyadaihi. Seraya menegakkan tulang betisnya dan memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya. Jadi posisinya harus kedua tangan itu harus memegang kedua lutut kita. Kayak gitu, jangan sampai dipesong seperti ini. Jangan. Ya kan? Jadi dia harus posisi lutut, misalkan lutut kayak gini kita pegang dengan kedua tangan seperti ini. Wasadisu at-tuma'ninatu. Yang keenam adalah tuma'ninah. Wahya sukunun ba'da harokatin. Yaitu tuma'ninah itu pengertiannya adalah berhenti sejenak setelah bergerak, melakukan gerakan. Fihi di sini maksudnya adalah al-ruku. Jadi ba'da harokatin fihi di sini maknanya adalah hi-nya itu, domir hi-nya itu kembali ke ruku, ai ruku'i atau di dalam ruku. Jadi kita berhenti sejenak, setelah melakukan gerakan di dalam ruku, i'tidal dan lain sebagainya. Itu karena ini masuk dalam rukun. Kalau misalkan kita tidak tumakninah, maka sholat kita tidak sah. Kita harus ngulang lagi sholat kita. Karena ini harus semua lengkap, semua dikerjakan. Wal musannifu yaj'alu tumakninata fil arkani ruknan mustaqillan. Dan pengarang kitab kitab Fathul Qorib ini menjadikan lafaz tumakninah tersebut fil arkani masuk dalam rukun-rukun, termasuk dalam rukun-rukun ruknan mustaqillan, yang mana dengan rukun yang tersendiri. Jadi kalau kita sudah membaca kitab Safita Antun Najah yang kemarin kita bahas, yang dulunya sempat kita bahas, di situ ruku ma tumakninah, ruku dengan tumakninah, i'tidal ma tumakninah, i'tidal dengan tumakninah. Jadi dia dibahas dalam satu rukun. Jadi misalkan rukun yang kelima, ruku ma tumakninah beserta dengan tumakninahnya, enggak dipisah. Itu, tapi posisinya prakteknya sama. Itu tetap tumakninah menjadi rukun. Wa ghairul musannifi yaj'alu hay'atan sebentar. Wa masya alaihi Nawawi fil tahqiq. Dan ini juga sudah dibahas oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq. Jadi kalau Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq ya, di dalam kitab Tahqiqnya itu antara ruku dengan tumakninah itu dipisah pembahasannya. Ruku sendiri, tumakninah sendiri, i'tidal sendiri, kemudian tumakninah sendiri. Wa ghairu musannifi yaj'alu hay'atan tabi'atan lil arkan. Nah, selain musannif kitab ini menjadikan tumakninah tersebut
hayatan tabiatan sebagai sifat yang mengikuti sebagai sifat yang mengikuti lil arkan bagi rukun-rukun. Nah, ya seperti halnya kita sudah cek di dalam kita sudah pelajari di dalam kitab Safinatun Najah. Wasabiu arafu minaruku'i. Yang ketujuh adalah bangun dari ruku wal i'tidali, atau kalau yang biasa dipahami oleh orang yaitu i'tidal. Sebenarnya bangun dari ruku dan i'tidal itu juga beda pemahamannya. Itu nanti ada juga pembahasannya. Qaiman alal hayati allati kanat 'alaiha, yang mana dengan keadaan berdiri ala hayati menurut keadaan allati kana 'alaiha, yang mana orang tersebut mengerjakan rukuk tersebut qabla ruku'ihi min qiyamihi qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyam, yang mana seseorang tersebut menurut keadaan orang tersebut sebelum ia mengerjakan ruku, yakni berdirinya orang yang mampu dan duduknya orang yang tidak mampu berdiri. Jadi i'tidal itu ya istilahnya di sini bangun dari ruku dan i'tidal itu posisinya bagi orang yang mampu berdiri. Jadi posisi dia harus tegap berdiri seperti itu. Kalau misalkan di sini bagi orang yang tidak mampu berdiri, ya semampunya saja seperti itu. Wasamin, dan adapun bagi nomor 8 at-tumaninatu fihi ail i'tidal. Tumaninah pada saat kita mengerjakan i'tidal. Biasanya kalau i'tidal itu ya sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd mil'us samawati wal ardh, seperti itu. Wattasi'u, dan adapun yang ke-9 as-sujudu marrataini fi kulli raqatin. Sujud 2 kali fi kulli raqatin, setiap rakaat. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya mubasyaratu ba'di hajatil musalli maudhi'i sujudi. Paling sedikitnya itu secepatnya ialah bertemunya pada bagian jabhatin, bagian kening, ba'do jabhatil musalli, keningnya seorang yang sholat, maudhi'a sujudihi, yaitu pada tempat sujudnya, minal ardi, pada tanah, pada tempat sujudnya, au ghairiha, dari bumi atau lainnya. Wa akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya sujud ayyukabbira, wa akmaluhu ayyukabbira li huwihi, paling sempurnanya adalah ketika kita dalam keadaan turun dengan membaca takbir li sujud, untuk sujud bila raf'i yadai, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kita posisi ini sujud posisi sujud kayak gitu. Nah,
sudah tanpa mengangkat tangan. Wa yada'a rukbataihi, dan meletakkan kedua lututnya tadi, summa yadaihi, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian keningnya, wa anfuhu, dan hidungnya, ke semua posisi ke tanah. Jadi ke tempat sujud. Jadi lutut kita, kemudian kedua tangan, kedua telapak tangan, habis itu kening dan hidung, itu semua harus menyentuh tempat sujud. Wal ashiru, dan adapun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah fihi ay fi sujudi, atau di dalam sujud, bihaitsu yanalu maudhi'a sujudihi, sekiranya ia dapat menempatkan keningnya siqala ra'si, menempatkan keningnya pada tempat sujud menurut beratnya kepalanya. Jadi dia anggaplah kalau kita mengikuti kadarnya itu tumaninah itu pada saat kita habis ini membaca doa sujud, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, berhenti sebentar, nah baru ini. Kalau ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti itu. Berhenti sebentar baru ini. Wala yakfi, dan tidak boleh imsa surasihi maudhi'a sujudihi, dan tidak boleh hanya sekedar menempelkan kepala. Imsa surasihi itu menempelkan kepala, maudhi'a sujudi, pada tempat sujudnya. Jadi ini tempat sujud nih. Nah, kita cuma tempelkan kayak gini, itu nggak boleh. Jadi posisi harus semua kening, hidung itu harus nempel pada tempat sujud. Bal yatahamulu, akan tetapi hendaknya menekankan, yatahamulu di sini menekankan, bihaitsu law kana tahtuhu qatnun, menekankan sehingga umpama di bawahnya, law kana tahtuhu, seumpama ada di bawahnya itu qatnun, yaitu benda semacam kapas, masalah langka basah, yang mana kapas tersebut dekik, tampak nyata bekasnya, wa dhahara asaru ala yadin law furidat tahtuhu, di sini, dan tampak bekas pada kapas tersebut, ala yadin, di atas tangannya tersebut. Hal ini seandainya dapat diperkirakan tangan itu berada di bawah kapasnya. Jadi misal kita ini ada kapas nih, nah di sini misalkan di kening kita, di hidung gitu. Nah, kapas yang putih itu membekas bekas dari kening kita, itu seumpamanya seperti itu. Jangan kapas itu masih putih, bukan seperti itu. Wal hadil asyar al julus baina sajadatain, yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud, fi kulli raqatin, di setiap rakaat, sawaun shalla qa'iman au qa'idan, baik itu seorang tersebut sholat berdiri atau sholat duduk, au muttajihan, atau berbaring. Jadi duduk di antara dua sujud itu
posisinya wajib, ya kan, dimaksimalkan lah seperti itu. Meskipun seorang tersebut sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk, atau mutajihan atau berbaring. Biasanya sih kalau berbaring bukan dia posisinya harus sempurna kayak gitu, ya semampu yang dia bisa mutajihan. Jadi memang kalau misalkan dia berbaring ya semampu yang dia bisa lakukan pada saat berbaring. Wa aqalluhu sukunu ba'da harakatin. Sedikitnya itu paling tidak duduk di antara dua sujud tersebut sekedar berdiam ba'da harakatin a'dha'ihi, setelah bergeraknya anggota-anggota tubuh, anggota-anggota badan. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya az-ziyadatu ala zalik bid-doa, ya tambahan doa al-warid fihi, yang mana yang sudah lazim berlaku, itu paling sedikitnya. Falau lam yajlis baina sajadatain, kalau misalkan kita tidak duduk di antara dua sujud, basara ilal julus, tetapi dia langsung duduk dengan yang lebih dekat dengan selesainya sholat, akrobat, dengan lebih dekat selesainya sholat, duduk kalau misalkan duduk tahiyat akhir lah seperti itu. Kan kalau duduk tahiyat awal kan beda tuh, kita agak tegak. Tapi kalau misalkan duduk tahiyat akhir itu sudah mendekati pada selesainya sholat di situ. Lam yasihah, maka tidak sah itu. Jadi kalau kita sudah posisi tegak lurus seperti itu, duduk di antara dua sujud, itu wajib. Kalau misalkan kita sudah posisi tahiyat akhir, ya otomatis sudah tidak sah sholatnya. Wasani asyara at-tuma'ninatu fihi, itu yang ke-12 adalah tuma'ninah fihi ay al-julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud. Wasalisa asyara, dan ke-13 al-julusul akhir ay alladzi yan'iqabuhus salam, duduk yang terakhir yaitu duduk yang mengiringi salam. Jadi duduk tahiyat akhir. Arwabi asyar at-tasyahudi fihi, tasyahud fihi al-julusul akhir, pada duduk yang terakhir. Wa aqallu at-tasyahud, paling sedikitnya adalah tasyahud. Nah, di sini ada dijelaskan at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa akmaluhu tasyahudi, at-tahiyatul, yang paling sempurnanya tasyahud itu adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sempurnanya tasyahud. Wal khamisa asyara, dan yang nomor 15 di sini
as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ail julusil akhir ba'dal faraghi minat tasyahud, setelah selesainya tasyahud. Wa aqalu as-salatu Allahumma sholli ala Muhammadin, paling sedikitnya sholawat di sini Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad itu paling sedikitnya. Wa asyara kalamul musannif, perkataan musannif telah memberikan pengertian anna sholata alal ail, anna sholata ala ali, bahwasannya bersolawat atas keluarga Nabi, wa ala ali di sini, yakni membaca ali di sini, la tajibu, tidak wajib, wa huwa kadzalik bal hiya sunnatun, akan tetapi hukumnya adalah sunat. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sih fil alamina innaka Hamidum Majid itu ada perbedaan pendapat. Nanti saya coba cek nanti di dalam kitab Imam Syafi'i nanti saya coba cek di situ pembahasannya nanti di akhir dari ini penjelasan selanjutnya. Wa asharu kalamul musannif anna sholata alal wasadisa asyara, yang ke-16 atas limatul ula, yaitu membaca salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us salam, dan wajib menjatuhkan salam halul uqudi, yang mana yang pertama ketika masih dalam keadaan duduk, halul qu'udi, dalam keadaan duduk. Wa aqalluhu assalamualaikum, paling sedikitnya itu assalamualaikum maratan wahidatan, satu kali. Wa akmaluhu, paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marataini yaminan wa shimalan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Nah, kalau misalkan paling sedikitnya tadi assalamualaikum, seperti itu aja, menengok ke sebelah meneruk sebelah kirinya, ke sebelah kanan assalamualaikum, meneruk sebelah kirinya nggak baca salam, itu paling sedikitnya. Tapi kalau misalkan paling sempurna 2 kali, kanan dan kiri, seperti itu. Wasabi asyar niyatu khuruji minas sholat, niat keluar dari sholat, wahaza, dan pendapat ini wajhu marjuhun, pendapat ini adalah pendapat yang terkuat, dan dikatakan waqila, dan dikatakan la yajibu jalik. Ada juga pendapat yang mengatakan sebagian ulama bahwa la tajibu, tidak wajib zalik, melakukan atas tersebut. Niatul khuruj, niat keluar dari sholat, wahadza wajhu huwa al-asahu, itu adalah pendapat yang kuat kalau menurut yang dikatakan kitab ini. Wasamin asyar, yang ke-8 tartibul arkan, tertibnya rukun-rukun, hatta baina tasyahudil akhri wassolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam,
harus tertib rukun-rukunnya sampai di antara tahiyat akhir dan membaca sholawat Nabi di dalam duduk tersebut. Wa qauluhu, dan perkataan musannif ala madzakarnahu, atas yang sudah kami sebutkan, yastasna, di sini terkecuali, memberikan pengecualian minhu, daripada hal tersebut, wujubah muqarinatin niyati takbiratil ihrami, yaitu wajibnya niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Wa muqarinatil julusil akhir litasyahudi julusil akhiri litasyahudi, dan juga akhir berbarengan dengan duduk tasyahud akhir dengan membaca tahiyat. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengecualian yang disampaikan oleh musannif terhadap rukun-rukun sholat. Jadi niat yang berbarengan dengan takbiratul ihram itu bukan dari rukun sholat. Kemudian juga duduk yang akhir yang berbarengan dengan membaca niat dan sholawat atas Nabi juga ada pengecualian di situ. Tapi yang masyhurnya ya seperti ini, ya kan, duduk tasyahud akhir, kemudian kita membaca tahiyat, membaca ini lafaz tahiyatnya di situ, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tapi fil alamina innaka hamidum majid itu saya pernah dengar sih ada pertentangan di situ, ada perbedaan pendapat, bukan pertentangan sih, perbedaan pendapat kalau nggak salah di situ. Tapi saya coba cek nanti di dalam kitab Al-Um. Sama halnya dengan ini lafaz ini doa iftitah. Nah, doa iftitah itu kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang lazim di Indonesia, yang dulu saya pernah diajarin. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Al-Um tidak seperti itu. Ini wajah tuh itu tidak ada di dalam konteks hadis. Kalau kita lihat cek di dalam kitab Al-Um, di situ mazhabnya Syafi'i, itu dia langsung Allahu akbar kabironya itu dia nggak ada, langsung di kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana awwalul muslimin. Itu. Nah, ada yang mengatakan wa ana minal muslimin, itu dhaif. Nah, kalau orang ahli Madinah, kalau yang di dalam kitab Al-Um juga dibahas di situ, hadis mengatakan Al-Imam Syafi'i kalau yang mengikuti itu dia syak, ya, ragu kalau misalkan itu wa ana minal muslimin. Tapi ahli Madinah itu mengatakan wa ana minal muslimin itu sama dengan wa ana awalul muslimin. Tapi itu dhaif, di situ dikatakan di situ dhaif. Yang umumnya kalau misalkan di dalam kitab Al-Um wa ana awalul muslimin, itu yang diajarkan Rasulullah, yang menjadi landasan Imam
Syafi'i di situ. Kalau Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasilah, saya belum ketemu lagi kitabnya yang mana hadis bisa masuk ke situ. Saya coba cari di hadis sih belum ketemu. Jadi dia Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, dia bukan sekali tapi 3 kali itu di Sunan Abu Dawud. Kalau yang wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard itu kalau dicek di kitab hadisnya, kitab asalnya itu di Sunan Abu Dawud. Gitu. Jadi kalau teman-teman kok Imam Syafi'i lebih dulu mengarang kitab Al-Um ketimbang Sunan Abu Dawud, kok bisa yang menjadi rujukan kitabnya Sunan Abu Dawud? Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau Imam Syafi'i itu ulama kayak Al-Um, ulama berpendapat bahwasanya kitab Imam Syafi'i itu idhofiyah sebenarnya. Kalau misalkan ini sandaran asli kalau untuk hadis itu ada tersendiri, kayak misalkan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Nah kalau Al-Um dan lain sebagainya yang kita fikih kayak Bulughul Maram, kemudian apalagi tahqiq itu idhofi, itu tambahan ya, sandaran lain gitu, karena dia pembahasannya bukan masalah ilmu hadis tapi ilmu fikih. Nah seperti itu. Jadi dia ada hadis itu ada 2 macam dia bagiannya. Ada yang dia khusus membicarakan hukum fikih di situ, memahami tentang hadisnya yang menjadikan dia hukum. Nah kemudian ada masalah periwayatannya, kemudian sahih dan tidaknya hadis itu. Kalau Imam Syafi'i yang sebagaimana kita tahu jarang mengomentari masalah hadis, itu masalah periwayatan apa segala macam jarang. Imam Syafi'i kebanyakan dia ngomentarin masalah hukum. Dan ada juga sih kalau misalkan kita lihat dicek di Al-Um cetakan yang sekarang sudah ada tahrifnya. Jadi sudah ditahrif ya, di situ sudah dikemas lagi hadis-hadisnya itu di dalam kitab ini. Jadi kita bisa cari di catatan kakinya kesahihannya seperti apa kayak gitu. Itu sih kalau belajar agama Islam seperti itu, kita membahas masalah ini. Nah itu beda lagi nanti kajiannya. Teman-teman bisa cek itu sudah pembahasan hadis-hadis itu di kitab Kifayatul Ahya. Nah itu sudah mulai antara fikih dengan hadis sudah jadi satu di situ. Apa sih landasan Imam Syafi'i? Apa landasan ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam menentukan hukumnya, dalilnya seperti apa, di situ dibahas. Nah hukum landasannya, kemudian pengertian detailnya ini seperti apa, seperti itu di situ semua dibahas tuntas di dalam kitab Kifayatul Ahya, cuman tetap masih ringkas. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.